Insight. Selamat datang di Tiba-Tiba Talk Show. Bareng aku, Alwan Erlangga, sebagai host pertama. Dan aku ditemenin nih sama host kedua yang ganteng banget, yaitu... Halo, saya Salman Tafatul Afaji sebagai host yang kedua. Nah, di sini kita bukan cuma soal duduk-duduk nongkrong doang nih. Kita juga bakal ngebahas tentang sistem informasi manajemen dan bagaimana sih sistem informasi manajemen itu dikembangkan. Sudah hadir juga 3 narasumber yang keren ini. Pertama ada Kak Lutfi, praktisi yang udah malang melintang dalam optimasi sistem. Halo Kak Lutfi, apa kabar? Halo semuanya, baik kabarnya. Gimana? Alhamdulillah baik. Mantap. Dan kedua narasumber lagi yang paham banget nih tentang analisis sistem pengembangan. Coba Kak, kenalin dulu dong dirinya. Halo semuanya, kenalin nama aku Revana. Aku di sini berprofesi sebagai sistem analis, tapi di sini aku nggak sendiri. Aku bawa teman aku. Halo, nama aku Risma. Oke, langsung aja kita mulai Kak Lutfi. Kalau kita ngomongin penggunaan sistem informasi dalam dunia manajemen, sebenarnya maksudnya tuh apa sih? Oke, jadi intinya sistem informasi itu kayak alat bantu untuk membantu organisasi nyampe ke tujuannya. Nah, mulai dari ngumpulin data mentah, terus mengolah data agar informasinya berguna, sampai nyampein data itu ke manajer kalau di perusahaan ya, seperti itu. Oh, jadi bukan cuma soal masukin data doang ya, tapi gimana sih si data itu jadi sesuatu yang berguna untuk kedepannya gitu ya? Nah, bener banget. Outputnya itu tuh yang penting atau krusial. Misalnya, kita mempunyai sistem pemrosesan transaksi untuk nyatet jual beli tiap hari. Nah, datanya ini nanti diringkas sama sistem informasi manajemen menjadi laporan bulanan untuk manajer. Nah, agar mereka bisa mengambil keputusan yang pas seperti itu. Oh iya bener. Bisa kasih contohnya, manfaatnya biar kebayang. Baik, manfaat utamanya ini tuh agar kerjanya tuh lebih efisien dan akurat. Contohnya, kita memakai sistem ERP atau Enterprise Resources Planning. Jadi data stok di gudang bisa langsung nyambung ke bagian keuangan. Nah, agak jadinya proses lebih cepat, mengurangi kesalahan juga, dan bisa bikin perusahaan lebih unggul dari pesaing seperti itu. Nah, berarti ini ngebuat teknologi jadi senjata untuk perusahaan-perusahaan ya. Gitu. Yeah. Keren banget sih itu. Oke. Sekarang topik yang sering bikin banyak perusahaan mikir keras. Kapan sih kita harus ganti atau upgrade sistem yang udah dipakai? Karepana, sebagai sistem analis, biasanya apa sih tanda-tandanya? Biasanya sih ada 3 alasan ya. Yang pertama tuh karena sistemnya yang emang udah bermasalah, misalnya udah makin lemot, terus juga error, laporan datanya juga telat mulu. Nah, kalau udah gitu berarti sistemnya emang udah harus di-upgrade. Yang kedua tuh karena adanya peluang baru, karena teknologi itu makin sini kan makin canggih, otomatis si pasarnya juga bakal berubah. Nah, kita tuh harus beradaptasi dengan pasar yang baru. Misalnya ada yang awalnya perusahaan tuh cuma punya website, tapi pelanggan tuh maunya punya aplikasi mobile. Terus yang terakhir tuh adanya bisnis yang makin besar. Sistem yang dipakai buat bisnis kecil sama bisnis besar tuh beda. Apalagi jika perusahaan itu udah ekspansi ke luar negeri, bakal butuh yang lebih fleksibel dan juga si sistemnya bakal terus berkembang. Jadi intinya pengembangan sistem itu reaksi perusahaan buat ngatasi masalah di dalamnya dan buat ngikutin perkembangan di luar berarti ya. Ya, betul begitu. Sekarang, boleh jelasin secara singkat tahap-tahap klasik pengembangan sistem kayak LDLC gitu? Boleh.
SDLC itu ibarat resep bikin sistem. Model yang paling sering dibahas itu biasanya waterfall, karena di tahapannya itu jalan satu-satu dari atas sampai ke bawah, yang bakal dijelasin sama rekan aku nih. Baik, terima kasih. Jadi tahap pertama analisis sistem itu kita cari tahu kebutuhan, masalah, dan cek apakah proyek ini layak secara biaya, teknik, dan operasional. Berarti kalau misalnya lolos, berarti lanjut ke desain berarti ya. Iya betul, jadi tahap desain itu kita gambar blueprintnya mulai dari tampilan aplikasi, database-nya gimana, sampai alur proses bisnisnya. Jadi semuanya dirancang dulu di sini. Nah, habis itu masuk ke coding bukan? Iya, itu tahap implementasi. Programmer mulai nulis kode dari desain yang udah ada. Setelah itu sistem harus di-testing biar gak ada ngebug dan benar-benar sesuai kebutuhan. Kalau lolos baru deh diinstal. Berarti yang terakhir itu pemeliharaan ya kak? Ya, pemeliharaan ini proses yang paling panjang, memperbaiki kekurangannya, terus menyesuaikan sistem kalau ada perubahan kebutuhan dan nambah fitur kalau diperlukan. Selain waterfall, ada metode lain yang lebih cepat kan, kayak agile. Betul, agile dan prototyping lebih fleksibel dan cocok buat perusahaan yang kebutuhannya sering berubah, karena agile itu kerjanya per sprint, pendek-pendek tapi intens. Fokus juga pada kolaborasi. Sistem ini bisa diuji lebih cepat dan diperbaiki lebih cepat. Sekarang juga udah banyak perusahaan yang pakai metode ini. Keren banget ya pembahasannya. Jadi kalau dirangkum, penggunaan sistem informasi itu fokusnya gimana kita bisa manfaatin sistem, terus yang udah ada biar dikasih nilai yang maksimal kan. Sedangkan pengembangan sistem itu proses terus menerus buat bikin atau ningkatin biar tetap sesuai dengan kebutuhan berarti ya. Nah, setuju banget. Pemakaian sistem yang maksimal tidak akan berjalan jika pemrosesannya tuh tidak responsif. Makanya dua-duanya tuh ini harus berjalan bebarengan agar pemakaian sistemnya maksimal dan berjalan dengan lancar seperti itu. Dan jangan lupa, suksesnya pengembangan sistem ini bukan cuma soal teknologi ya, tapi juga soal paham apa yang dibutuhin manajemen dan pengguna. Setuju banget. Terima kasih ya Kak Luti, Kak Repana, dan Kak Risma atas insight-nya yang keren banget hari ini. Oke, sama-sama. sama-sama. Iya. Oke, Sobat Insight, itu dia obrolan kita pada segmen hari ini soal sistem informasi manajemen dan pengembangannya itu gimana sih. Semoga bermanfaat untuk semua yang menonton. Sampai ketemu jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.